Oke Pak Dian, ini catatan saya Pak Dian ada 4 ya titik kerawanan dana di dalam penilaian pemilihan berdasarkan tahapan penyelenggaraan. Ya. Kalau kita lihat untuk pemilu sekarang ini itu ada pra pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 23 September. Kemudian ada masa pada kampanye itu 26 September sampai 25 Desember tahun 2020 ini. Dan pemilu itu sendiri tanggal 9 Desember nanti. Ya. Kalau memang dari proses pemilu kada ini dapat menstimulasi ekonomi karena belanja barang dan belanja hal lainnya itu banyak ya, ini kan baik buat ekonomi kita. Betul. Lalu kemudian kenapa repot-repot nih Pak Dian untuk ikut mengawasi dana aliran segala gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ini kita sudah banyak contoh di di seluruh Indonesia ini. Saya kira di mana apabila gubernurnya, apabila bupatinya itu dipilih orang yang tepat, pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan sangat luar biasa bagus gitu kan. Yang kedua, kita akan mencoba menghindarkan jangan sampai kemudian ada uang-uang hasil kejahatan masuk ke dalam kontestasi politik. Ini sangat berbahaya karena berdasarkan riset kita juga ada indikasi-indikasi yang terkait dengan misalnya penggunaan hasil korupsi, hasil katakanlah hasil yang terkait dengan bahkan narkoba pemimpin-pemimpin di daerah maupun di pusat sebetulnya kan. Ini akan sangat berbahaya karena ini akan sangat mempengaruhi sebetulnya bagaimana integritas yang bersangkutan untuk masa selanjutnya. Nah, ini yang kita perhatikan sebetulnya. Artinya ada dua hal nih, antara kita mencegah digunakannya uang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari masyarakat yang pemilih. Yang kedua itu ada menghindarkan ada uang-uang yang hasil kejahatan ekonomi atau korupsi maupun narkoba dan lain sebagainya itu masuk ke dalam proses pilkada ini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dua-duanya itu berbahaya sebetulnya karena ini akan berakibat kepada suatu hasil pemilihan umum yang ya bisa dikatakan tidak berkualitas dan sangat mengancam sebetulnya integritas sistem politik dan juga ekonomi kita sebetulnya secara umum. Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Pak Dian, sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan umum kepala daerah ya. Desember nanti sudah akan ada hasilnya. Kenapa PPATK begitu tertarik dengan proses ini, Pak? Terima kasih, Bung Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semua sobat-sobat PPATK. Pertanyaan menarik, Pak Nasir. Saya kira ini memang kenapa kita PPATK harus menaruh perhatian yang lebih besar bisa dikatakan pada saat pilkada tahun 2020 ini. Ini ada beberapa alasan sebetulnya, Pak Nasir. Yang pertama, ini kayaknya pesta demokrasi yang sangat besar ini. Karena kalau kita bandingkan pilkada tahun 2020 dengan 2018 ini cukup signifikan perbedaannya. Yang pertama ini hampir 270 daerah ini yang mengikut pilkada. Dibandingkan tahun 2018 sekitar seingat saya sekitar 170 daerah. Hampir 2 kali lipat ya, Pak? Hampir 2 kali lipat, dan ini saya kira cukup cukup merupakan pertanda bahwa kita harus memberikan perhatian yang besar karena ini memang pesta rakyat yang sangat besar. Yang kedua, tentu kita melihat bahwa pada saat ini situasi kita masih belum terlalu banyak berubah. Kita masih dalam situasi krisis pandemik sebetulnya, krisis yang terkait dengan COVID-19 ini. Nah, sehingga kita melihat tentu ini akan ada sesuatu perbedaan yang sangat menarik untuk diamati karena perbedaan yang terkait dengan pola transaksi, ya, kegiatan aktivitas kampanye dan lain-lain yang tentu saja akan berbeda dibandingkan dengan pada saat kita tidak menghadapi krisis. Saya kira pengerahan massa akan sangat terbatas. Dan ini juga cukup menarik untuk kita amati. Yang ketiga nih, Pak Nasir ya, tentu saja kita ini
sebagai dampak dari krisis COVID ini kan mulai kerasa dalam perekonomian kita. Ini ancaman resesi di depan mata sebetulnya. Ya masih jauh dari krisis ekonomi dan mudah-mudahan jangan sampai kita menghadapi krisis ekonomi. Tetapi memang biasanya ini sebetulnya kalau yang namanya pilkada itu kan kita harapkan bisa memberikan kontribusi ini sedikit banyak kepada pertumbuhan ekonomi kita, karena biasanya kalau pilkada normal kita peserta itu banyak sekali mengeluarkan uang, mengeluarkan tentu saja pembelian barang, pembelian jasa dan lain sebagainya itu akan meningkat cukup signifikan, dan ini akan membantu sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita dan mungkin bisa mengatasi resesi. Dan yang keempat saya kira yang paling menarik kita perhatikan juga di dalam konteks sekarang adalah kolaborasi sebetulnya antara PPATK dengan KPU dan Bawaslu yang sudah dilakukan sudah sejak beberapa bulan terakhir ini. Ini tentu bukan merupakan kerjasama yang pertama, ini sudah ketiga kalinya kita melaksanakan kerjasama ini dengan KPU dan Bawaslu. Ini suatu pertanda yang sangat baik. KPU banyak menginisiat dan Bawaslu juga banyak menginisiat pembicaraan-pembicaraan dengan kita, koordinasi dengan kita, yang akan memastikan sebetulnya salah satu tujuan utama kita nih dalam pesta demokrasi ini adalah meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dalam pengertian di situ tidak ada politik uang dan tidak ada dana yang berasal dari tindak kejahatan apapun. Nah, itu kira-kira sebetulnya kenapa kita PPATK sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pilkada ini, karena memang kalau kita lihat situasi saat ini adalah situasi khusus yang juga memerlukan perhatian khusus, dan pada waktu bersamaan memang sangat membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara KPU, Bawaslu dan PPATK di dalam konteks menjamin bahwa demokrasi ini akan berjalan dengan sangat bersih dan berkualitas. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Dian. Menarik nih Pak Dian. Khususnya buat saya pada poin ketiga tadi Pak Dian ya. Kalau memang dari proses pemilu kada ini dapat menstimulasi ekonomi karena belanja barang dan belanja hal lainnya itu banyak ya. Ini kan baik buat ekonomi kita. Betul. Lalu kemudian kenapa repot-repot nih Pak Dian untuk ikut mengawasi dana aliran segala gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik Bung Nasir ya. Karena kalau kita itu melihat di dalam kita coba perhatikan beberapa hasil riset PPATK yang terkait dengan pemilu itu, ada hal-hal tertentu yang memang sangat positif. Pertama tentu saja dalam membangun kedewasaan berpolitik, kedua dalam konteks tadi spending ekonomi yang sangat meningkat sebetulnya pada saat-saat kampanye normal gitu kan. Dan tapi satu hal yang jangan dilupakan, satu hal yang sangat penting menurut saya di dalam konteks kita menjaga kredibilitas sistem termasuk sistem politik kita itu adalah mencegah digunakannya uang nih untuk mempengaruhi pilihan-pilihan rakyat. Ini yang tidak benar sebetulnya. Artinya kita berharap bahwa rakyat itu betul-betul mendengar visi, misi, program kerja para calon itu secara objektif. Ini kita sudah banyak contoh di di seluruh Indonesia ini. Saya kira di mana apabila gubernurnya, apabila bupatinya itu dipilih orang yang tepat, pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan sangat luar biasa bagus gitu kan. Yang kedua, kita akan mencoba menghindarkan jangan sampai kemudian ada uang-uang hasil kejahatan masuk ke dalam kontestasi politik. Ini sangat berbahaya karena berdasarkan riset kita juga ada indikasi-indikasi yang terkait dengan misalnya penggunaan hasil korupsi, hasil katakanlah hasil yang terkait dengan bahkan narkoba. Pernah juga disebut dalam riset kita. Ya tidak banyak, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang harus kita waspadai. Artinya kalau setiap dana yang ilegal kalau sampai masuk ke dalam pemilihan pemimpin-pemimpin di daerah maupun di pusat sebetulnya kan, ini akan sangat berbahaya karena ini akan sangat mempengaruhi sebetulnya bagaimana integritas yang bersangkutan untuk masa selanjutnya. Nah ini yang kita perhatikan sebetulnya. Artinya ada dua hal nih, antara kita mencegah digunakannya uang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari masyarakat yang pemilih. Yang kedua itu ada menghindarkan ada uang-uang yang hasil kejahatan ekonomi atau korupsi maupun narkoba dan lain sebagainya itu masuk ke dalam proses pilkada ini. Nah ini yang sangat berbahaya. Dua-duanya itu berbahaya sebetulnya.
karena ini akan berakibat kepada suatu hasil pemilihan umum yang ya bisa dikatakan tidak berkualitas dan sangat mengancam sebetulnya integritas sistem politik dan juga ekonomi kita sebetulnya secara umum. Oke Pak Dian, ini catatan saya Pak Dian, ada 4 ya titik kerawanan dana di dalam penilaian pemilihan berdasarkan tahapan penyelenggaraan. Ya. Kalau kita lihat untuk pemilu sekarang ini, itu ada pra pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 23 September. Kemudian ada masa pada kampanye itu 26 September sampai 25 Desember tahun 2020 ini, dan pemilu itu sendiri tanggal 9 Desember nanti. Ya. Nah, kemudian juga dana kerawanan dana itu juga ada di pasca pemilu. Betul. 9 sampai 31 Desember 2020, di mana diproses, katakanlah ada yang tidak terima hasil pemilu, mereka akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Di mana kita tahu Akil Mukhtar juga terjerat karena kasus itu ya Pak ya. Nah, dari 4 tahapan ini seperti apa Pak Dian melihat dan yang sudah dipersiapkan untuk melakukan pengawasan ya, baik saat sekarang atau nanti sampai ke pasca pemilu nanti Pak. Oke, terima kasih Bang Bung Nasir. Ada hal tertentu yang mungkin harus perlu saya garis bawahi ini dalam kesempatan yang sangat baik ini. Pertama, tentu saja yang namanya PPATK itu tidak akan ikut campur sebetulnya kepada urusan yang menjadi tugasnya KPU dan Bawaslu. Ini area yang kita tidak akan sentuh sebetulnya, bisa dikatakan begitu. Sifat kita adalah koordinasi dan kita sebetulnya berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terkait dengan pendirian PPATK dan tugas-tugas PPATK jelas menyebutkan bahwa PPATK itu bertugas untuk ya dikatakan bisa memberantas tindak pidana ekonomi khusus yang terkait dengan pencucian uang. Dan ini cara kerja kita tentu saja akan berbeda dengan Bawaslu dan KPU dalam hal ini. Jadi kita concern memang dari awal ya. Jadi ini dari pemilu sampai pelaksanaannya kampanye sampai dengan pasca pemilunya atau pilkadanya dalam hal ini. Ini akan kita terus ikutin. Kenapa demikian? Karena memang berdasarkan pengalaman kita di beberapa tahun yang lalu, memang proses money politik atau proses upaya-upaya untuk memasukkan hasil kejahatan kepada proses politik itu sudah dimulai lebih awal sebetulnya. Oleh karena itu kita tidak bisa membatasi diri. Oke, ini masa kita karena ini kita akan ngawasi pemilu, kita pemilu saja, gitu kan, pilkadanya saja kita awasin bagaimana pelaksanaan. Tidak, jadi kita memang harus proses di dalam konteks lembaga intelijen keuangan seperti kita pasti akan lebih awal sebetulnya. Jadi pemilihan, kemudian pada saat pemilihan, pasca pemilihan. Kenapa itu semuanya mengandung kerawanan yang perlu kita perhatikan ya. Bahkan setelah pemilu berakhir pun banyak sekali peredaran uang yang perlu dipertanyakan, bisa dikatakan begitu, dalam konteks rekening khusus dana kampanye misalnya. RKDK ya Pak? Ya, jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus kita lihat secara lebih komprehensif dan terintegrasi, kira-kira begitu. Ya Pak Dian, kalau kita lihat di pra pemilu itu sekarang ini sudah mulai terjadi ya, untuk bisa jadi calon kepala daerah atau wakil itu tentu harus melalui proses dari penunjukan ataupun dari partai ya. Dan biasanya untuk ditunjuk oleh partai, kita maju sebagai kepala daerah, bupati atau gubernur ataupun wakil, itu ada mahar-mahar tertentu yang harus diberikan gitu. Nah, sejauh ini punya pengalaman Pak Dian bagaimana mengungkap kasus-kasus yang sudah ada gitu terhadap mahar ataupun apalah ya di dalam proses money politik yang terkait dengan pemilu kada ini? Ya, bisa dikatakan ya, Bung Nasir, proses seperti ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Kita juga menjadi perhatian kita karena ini memang masyarakat menaruh perhatian terhadap isu-isu yang seperti itu. Saya kira ini proses kaderisasi yang terjadi di berbagai partai politik itu saya kira sudah menunjukkan indikasi yang semakin membaik sebetulnya.
Dan itu harapan ke depan tentu saja bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh teman-teman di partai politik ini tidak akan lagi menimbulkan banyak persoalan ya dalam konteks money politik ini, karena tentu saja kita harapkan bahwa proses yang baik itu atau pemilihan yang baik itu akan dimulai dengan proses penunjukan calon yang baik tentu saja kan. Dan apakah kita bisa melihat itu? Tentu saja sebetulnya bisa kita melakukan itu, dan ada, kalau Bapak tadi menanyakan pengalaman, ya kita ada pengalaman untuk melihat beberapa transaksi keuangan yang mengarah kepada hal tersebut, dan saya kira itu sudah kita laporkan kepada yang berwenang ya, dalam hal ini ke Bawaslu untuk memastikan bahwa ini adalah proses yang govern, kira-kira begitu. Tapi tentu kita mengharapkan tentu saja bahwa dengan adanya koordinasi yang semakin baik sekarang itu dengan Bawaslu, dengan KPU ini, juga dengan partai politik peserta, itu akan menghasilkan suatu calon-calon yang tentu saja lebih kredibel, tentu saja lebih berintegritas, sehingga kita rakyat itu akan dengan tenang, dengan tanpa was-was melakukan pemilihan. Kalau kita lihat Pak Dian ini pandangannya optimisme ya, dimana melihat partai politik sudah semakin dewasa Pak. Ya. Tapi trennya justru money politik itu bukan menurun Pak, malah meningkat. Ini dari pandangan dengan fakta ini agak berbeda saya lihat nih Pak. Ya begini Pak, kalau kita lihat pilkada ini kan akan berlangsung, ya. Ini akan berlangsung. Performa di masa lalu memang bisa kita pegang, bisa kita jadikan semacam apa istilahnya alat ukur kita mengenai apa yang bakal terjadi ke depan. Tetapi menurut saya ada harapan, ada semacam ekspektasi dari masyarakat pada saat sekarang untuk kita menjadikan pilkada yang demikian besar ini yang meliput 270 daerah ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat misalnya apa yang diupayakan oleh KPU dengan perbaikan berbagai aturan sekarang, Bawaslu juga demikian, bagaimana mengawasinya. KPU juga nanti akan sekarang sedang merumuskan, yang dimana salah satu pasal-pasalnya itu menyebutkan bahwa sanksi itu akan dapat dikenakan kepada peserta pada setiap tahapan pencalonan, tahapan penetapan, kemudian tahapan dari pemilu, kampanyenya sendiri, kemudian setelah kampanye, setelah pemilihan dan lain sebagainya. Jadi ada perbaikan dari aturan-aturan main. Dan tinggal bagaimana nih memastikan bahwa aturan main itu akan bisa ditegakkan. Dan tentu ini sebetulnya kan membutuhkan kerjasama yang sangat baik tentu saja dari semua teman-teman partai politik ya, untuk bisa bekerja secara lebih tentu saja secara berintegritas, secara lebih profesional, untuk memastikan bahwa hanya calon terbaik dan paling berintegritas yang akan bisa dicalonkan, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dian. Nah, Pak Dian ini memang kita lihat sudut pandangnya positif ya, dan ini semangatnya mungkin bisa membawa kita, khususnya para anggota calon ya, untuk sama-sama punya semangat memperbaiki keadaan bangsa dan negara kita. Baik Pak Dian, ada catatan bahwa sudah beberapa tahun ini PPATK melakukan kerjasama dengan penatangan MOU ya dengan Bawaslu. Ya. Nah dari MOU yang ada itu, kira-kira kerjasama apa yang dilakukan dan peran masing-masing itu seperti apa sebenarnya Pak Dian? Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya Pak Nasir, tentu saja yang namanya MOU, yang namanya pembentukan satuan tugas untuk pemilu dan pilkada ini memang sifatnya ada koordinatif. Dia tidak akan mengganggu sebetulnya fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga, itu yang paling penting itu. Oleh karena itu, koordinasi itu perlu dilakukan karena begini, PPATK itu tidak akan bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Contohnya nih, apabila misalnya tidak disuplai dengan data dan informasi mengenai calon, kemudian anggota keluarganya, ya kan, kemudian tim suksesnya, kemudian nomor rekening yang dipakai dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kita mengharapkan suplai yang data yang sudah disanggupi tentu saja oleh teman-teman KPU maupun Bawaslu untuk bisa dipertukarkan dengan PPATK. Dan data itu sudah sampai di PPATK? Iya, sudah secara bertahap sudah sampai kepada kita, dan dalam waktu bersamaan nanti
apabila ada hal-hal tertentu yang dalam perjalanannya kita menemukan banyak hal, seperti biasa ini kita PPATK akan memberikan informasi sesegera mungkin ke KPU maupun ke Bawaslu mengenai aspek-aspek apa yang harus diperhatikan. Karena memang begini berdasarkan pengalaman dan ini juga sudah sama-sama dipahami oleh KPU Bawaslu. Contohnya nih, penggunaan rekening khusus dana kampanye, ya kan? Orang berpikir bahwa rekening dana khusus kampanye ini merupakan satu-satunya rekening yang dipergunakan. Berdasarkan penelitian kita, justru ini adalah rekening yang paling tidak aktif selama berlangsungnya pemilu maupun pilkada. Oleh karena itu, berarti ada rekening-rekening lain yang kita tidak ketahui, yang terafiliasi sebetulnya dengan calon. Nah, ini yang tentu tidak mudah kalau tidak diindikasikan dari awal, tidak dilakukan koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Nah, kalau ini pertukaran informasi ini bisa berjalan baik dan berjalan cepat, tentu ini ada keberuntungan untuk kita bersama. Artinya KPU akan bekerja juga dengan lebih bagus dan Bawaslu juga demikian dan KPK juga mungkin akan lebih bisa memberikan kontribusi sehingga tujuan akhir dari pilkada ini akan tercapai, yaitu bisa terpilihnya para kepala daerah yang memang bukan cuma capable, tetapi juga betul-betul berintegritas. Dan saya kira modal integritas itu akan menjadi perhatian utama sebetulnya oleh masyarakat pemilih sekarang ini. Ya, rakyat kita semakin hari semakin pintar tentu saja. Dan ini akan jelas bahwa visi, misi, dan program kerja itu akan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu memang seandainya dari semula teman-teman di partai maupun di KPU sudah bisa meloloskan calon-calon yang memang sudah berintegritas, sebetulnya mungkin lebih dari setengah pekerjaan kita sudah selesai. Artinya, ya itu letaknya sebetulnya di situ. Sebetulnya pengawasan itu seperti pengawasan aliran dana yang akan kita lakukan terhadap kegiatan pilkada ini kan tidak harus sebetulnya. Apabila tentu saja semua berkomitmen untuk meningkatkan integritas dari semua tahapan dari pilkada ini. Sistemnya berjalan gitu Pak Dian. Sistem berjalan karena memang saya kira kita tidak bisa berharap dari orang dari pejabat tertentu. Tapi ini memang lebih merupakan komitmen kebangsaan kita bahwa kalau kita memilih orang, itu kan apakah di pusat maupun daerah itu betul-betul berdasarkan profesionalisme. Orang yang dipilih itu orang-orang yang benar capable, orang yang akan mampu memimpin negara ini, yang akan mampu memimpin daerahnya, gitu kan, dan sangat berintegritas. Jadi rakyat itu akan merasa betul-betul terlindungi kan. Peranan pemimpin itu ya kira-kira harus seperti itu. Jadi Pak Dian kalau Bapak mengejar rekening di RKDK itu oke-oke semua kan? Nah, masalahnya sekarang Pak, kalau kita lihat dari pemilu kada sebelumnya, itu banyak bantuan itu berupa barang dan jasa. Ya, seperti kaos lah, ataupun misalkan campaign lewat berbagai macam media dan lain-lain. Itu kan nggak terukur Pak, nilainya dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini bahkan kan nilainya di atas ketentuan, di atas 750 juta bahkan kalau per orang ataupun dalam bentuk PT ya, kalau per orang 75 juta. Nah, ini seperti apa antisipasinya Pak? Ya, isu ini isu yang sangat penting, Bung Nasir ya. Isu mengenai pengadaan barang dan jasa oleh paslon, ya kan. Dan ini salah satu poin yang kita bicarakan cukup panjang lebar sebetulnya dengan KPU dan teman-teman Bawaslu. Ini adalah critical point, Pak. Ketika sebetulnya orang memberikan sumbangan dalam bentuk jasa dan barang, gitu kan. Nah, bagaimana menilainya? Sebetulnya ada ketentuan. Sebetulnya ketentuan dasarnya adalah harus melaporkan, mendeklar jumlahnya itu berapa. Misalnya kalau katakanlah harus membayar artis dangdut misalnya. Harganya berapa itu harus dideklar sebetulnya. Ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KPU gitu, sehingga bisa diakumulasi sebetulnya berapa jumlahnya sumbangan itu yang dilakukan. Tetapi kan itu it easier said than done, ya kan? Itu mudah diucapkan tetapi sulit akan dilaksanakan. Oleh karena itu memang teman-teman di Bawaslu itu akan bekerja sangat berat Pak, karena terus terang aja kalau misalnya orang bisa mengeluarkan uang dalam bentuk barang dan jasa, ini komplikasinya agak lebih tinggi.
Nah, sehingga timbul juga pemikiran, oh kalau transaksi-transaksi yang sifatnya di atas 100 juta gitu, nah, mestinya ini semua harus lewat rekening. Membayar artis lewat 100 juta harusnya misalnya lewat rekening. Membeli barang harus lewat rekening gitu kan. Dan rekening yang dimaksud adalah rekening khusus dana kampanye tadi kan. Nah, ini sehingga akan kontrol akan bisa menjadi lebih baik gitu kan. Nah, ini yang kita sedang masih mendiskus ini, kemungkinan-kemungkinan ini. Karena ke KPU dan Bawaslu dan PPATK itu sudah sepakat apapun yang menjadi masalah di dalam pelaksanaan pemilu itu kita coba atasi bersama, ya kan, termasuk juga kesulitan-kesulitan tadi mengkalkulasi jumlah uang dan lain sebagainya, mengawasi bagaimana aliran dana dari yang datang dari berbagai pihak gitu kan, karena ini kan bisa juga rekening itu menggunakan proxy, menggunakan orang lain sebetulnya bisa dikatakan begitu, macam-macam. Jadi, komplikasinya sangat tinggi pilkada itu, oleh karena tadi yang saya sampaikan pada permulaan, seandainya kita berkomitmen bersama ini ya, partai politik, KPU, Bawaslu, terus kemudian PPATK dan semua masyarakat itu menyatakan bahwa kita ingin pemilu yang bersih, bebas dari politik uang, bebas dari uang-uang hasil kejahatan, tentu akan lebih mudah karena semua orang akan mengikuti aturan sebagaimana seharusnya, kan begitu kira-kira. Nah, tugas kita adalah memang hanya mengawasi orang yang tidak melakukan aturan sebagaimana seharusnya tadi. Nah, sehingga kita harus bisa konsentrasi karena kita kan PPATK itu selalu bekerja berdasarkan risk-based assessment, ya kan, penilaian terhadap resiko. Resikonya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini memang menarik kalau kita membaca pemilu pilkada ini, bukan cuma di Indonesia, mungkin di banyak negara juga sama begitu. Yang menarik adalah ketika kita melihat banyak sekali, misalnya katakanlah gini, transaksi-transaksi yang terjadi itu kemudian bisa sulit dikontrol, bisa dikatakan begitu, karena dananya datang dari mana, apakah datang dari dalam negeri, dari luar negeri, gitu kan, itu juga persoalan tersendiri itu, yang sehingga kita PPATK bekerjanya agak ekstra itu. Kalau sudah terkait keluar masuk uang dalam negeri luar negeri, kita juga ada mekanisme. Kita punya instrumen untuk memelototi itu. Kita juga bisa ada bantuan dari lembaga intelijen lain untuk mengungkap hal-hal seperti itu. Oleh karena itu memang di dalam konteks mengawasi pilkada seperti ini, mata dan telinga itu harus dibuka selebar-lebarnya gitu, kira-kira ya. Jadi termasuk tentu saja adalah masukan-masukan dari masyarakat. Karena dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PPATK itu tidak sedikit sebetulnya. Informasi itu datang justru dari masyarakat kan, sebagaimana saya pernah juga menyinggung di dalam podcast sebelumnya, masyarakat kita itu harus betul-betul diberikan pemahaman sebetulnya bahwa kalau kita berbicara mengenai korupsi misalnya, kita nggak bisa tuh mengatakan bahwa kalau korupsi kita aduin aja ke KPK gitu kan, kira-kira semua selesai tangkap sita gitu kan. Nah, di dalam teori pemberantasan korupsi modern itu tidak bisa dilakukan begitu, ya kan? Ya, karena memang orang itu, seorang koruptor misalnya, tidak bisa hanya dihukum dan disita apa barang sitaan yang bisa disita, tetapi betul-betul harus bisa mengembalikan kerugian negara. Nah, kalau orang nyuri 10 miliar hanya disita 2 miliar, efek penjaraan tidak ada. Karena 8 miliar dia bisa 8 miliar masih tetap enjoy. Oleh karena itu yang kita tuh harus bisa mengambil, kalau bisa memang seluruhnya 100% kita ambil. Nah, pendekatan bagaimana kita mendekati isu-isu yang terkait ini, kita sudah melakukan riset sebenarnya. Jadi riset kita tuh luas sebetulnya. Ada dalam konteks ASEAN ya kan. Ada konteks nasional assessment, kemudian ada per sektor gitu kan. Sehingga di dalam 3 konteks tadi, penilaian risiko kita secara regional, korupsi masih tinggi, ya kan? National Risk Assessment tetap korupsi masih tinggi, Sectoral Assessment tetap korupsi masih tinggi. Nah, jangan lupa bahwa korupsi itu pasti melibatkan PEPS. PEPS itu adalah politically exposed person, definisi artinya ini semua pejabat yang memegang jabatan dari pusat maupun daerah, juga termasuk orang-orang yang memang terekspos secara politik, misalnya pengurus partai politik dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu pendekatan ini yang kita pakai. Kita tidak seluruhnya kemudian kita harus mengcover semua, tetapi sebetulnya mana yang paling beresiko. Kita punya peta wilayah, kita punya peta daerah maksud dalam hal ini. Mana yang paling beresiko?
kita harus bisa men-split misalnya, apakah ini incumbent, apakah ini betul-betul baru, fresh competition. Itu beda treatmentnya. Asalnya dari mana juga beda, Pak. Asalnya dari manapun berbeda tentu saja, karena akses terhadap kekuasaan terhadap lembaga-lembaga ekonominya akan beda. Contohnya kalau incumbent, nih Pak, kalau incumbent itu kan tentu punya akses terhadap BUMD, misalnya kan, terhadap BPD, gitu kan itu. Nah, sementara kalau yang kompetitornya itu, pesaingnya itu belum punya akses terhadap itu. Tetapi apakah ini tidak mungkin terjadi sesuatu dengan calon yang belum memegang jabatan? Oh, dalam banyak kasus tidak begitu. Justru ini sumbangan-sumbangan itu menjadi sangat sensitif, gitu, ketika misalnya kalau sumbangan itu diberikan kepada orang-orang yang bertingkah buruk ya. Nah, kemudian sumbangan diberikan, kemudian itu menjadi ikatan politik yang suatu saat harus dibayar. Nah, berdasarkan pengamatan kita dan kerjasama kita juga dengan KPK selama ini, banyak sekali OTT yang terkait dengan kepala daerah contohnya gitu kan, atau juga dengan DPRD, misalnya anggota DPRD, itu terkait dengan isu masalah ini, masalah utang politik yang harus dibayar setelah dia menjadi pejabat gitu kan. Nah, ini persoalan ini jadi tali temalinya agak cukup panjang. Bisa berbahaya karena suatu saat gitu, saya sudah mengeluarkan uang segitu banyak, kemudian saya harus memperoleh sesuatu in return, gitu kan Pak. Nah, ini persoalan ini tentu tidak mudah untuk sekalian di dalam konteks real politik. Ini adalah isu yang cukup besar. Oleh karena itu tentu saja tugas KPU, Bawaslu dan PPATK serta lembaga lain yang terlibat ini tidak mudah dan sangat-sangat menantang sebenarnya buat kita. Tetapi tentu buat kita di PPATK ini suatu kehormatan ya, tentu saja kehormatan untuk mendapatkan role tersendiri dalam konteks menegakkan sistem demokrasi yang sehat, memastikan proses politik yang bersih gitu. Ini menjadi penting karena saya kira hampir keseluruhan apa yang bakal terjadi kemudian buat negara ini, buat daerah masing-masing juga adalah tergantung kepada hasil proses politik yang seperti ini. Kalau kita bisa menghasilkan kalau kita bisa membuat suatu proses politik yang bersih, hasilnya bersih, kemudian tentu saja nanti hasilnya pun akan sangat baik dan bersih. Dan rakyat akan sejahtera, Pak ya? Rakyat sudah pasti akan sejahtera, rakyat akan merasa terlindungi, rakyat akan merasa confidence dengan pemimpinnya dan lain sebagainya. Itu saya kira itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik Pak Dian, terima kasih banyak yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita, Sobat PPATK. Kami berharap juga Pak Dian untuk bisa banyak meluangkan waktu ya, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada kita semua Sobat PPATK. Baik Sobat PPATK, terima kasih juga atas perhatian dan terus ikuti PPATK Indonesia. Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?